Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nukmil ma qad badana fi mabhas mawhimut ta'arud fil Qur'anil Karim. Qulna anna fil Qur'an la yumkin an yaqa hunaka at-ta'arud la fil ayat al-khabariyah wa la fil ayat al-hukmiyah. Wa akhadna fil liqa'il madi ba'd al-amsilah wa nukmil al-an wa min amsilati dzalika qauluhu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist wa qauluhu wa ma min ilahin illa Allah wa qauluhu fala tad'u ma'allahi ilahan akhar wa qauluhu fama agnas anhum alihatuhum allati yad'una min dunillah min syai'in lamma ja'a amru rabbik wa ma zaduhum ghayra tathbibi wa ghayra tathbib. Fafil ayataini al-awwalayaini nafyu al-uluhiyah amma siwallahi ta'ala wa fil akhrayaini isbatul uluhiyah li ghairihi. Coba kita lihat di sini dua ayat yang pertama. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa. La ilaha illa huwa. Ini berarti nafyu, ini namanya nafyu al-uluhiyah an amma siwallah. Di sini berarti Allah Subhanahu wa taala menafikan sifat ilah dari makhluknya. Jelas ya? Kemudian ayat yang kedua, wa ma min ilahin illallah. Ini juga menafikan adanya ilah selain Allah. Akan tetapi di ayat selanjutnya ya, fala tad'u ma'allah ilahan akhar. Ilahan akhar dikatakan. Berarti ada ilah yang lain. Paham ya? Nah, tadi di ayat wa ma min ilahin illallah, enggak ada ilah selain Allah. Sedangkan ayat yang ini mengatakan ada ilah yang lain. Begitu juga di ayat selanjutnya, fama agnathum alihatuhum. Alihatuhum jamak. Berarti ada ilah-ilah yang lain. Baik. Maka kaifa al-jama' bainahuma? Wal jam'u baina dzalika anal uluhiyah al-khassah billahi azza wa jalla hiya al-uluhiyah al-haq. Jadi yang Allah nafikan dari dua ayat pertama itu adalah al-uluhiyah al-khassah. Uluhiyah yang sifatnya khusus, yaitu uluhiyah yang hak. Ya, uluhiyah yang hak. Jadi wa ma min ilahin illallah itu maknanya adalah tidak ada ilah yang punya uluhiyah yang hak kecuali Allah. Apa maksudnya? Itulah kenapa kita artikan la ilaha illallah dengan apa? La ma'budu bihaqqin illallah. La ilaha bihaqqin illallah. Ya. Dari mana dapat kata bihaqqin dan seterusnya itu? Ya, dari mana kita dapat itu? Ya, karena memang kalau kita meniadakan kata ma'bud bihaqqin itu, maka akan terjadi ta'arud di situ. Bagaimana Anda mengatakan tidak Tuhan selain Allah, padahal ada sembahan-sembahan orang kafir selain Allah? Bahkan jangankan sembahan orang kafir ya, dalam Al-Quran sendiri Allah katakan memang sesembahan mereka itu Tuhan, kata mereka. Ya, sesembahan orang kafir itu Tuhan, Tuhan bagi mereka. Ya, Tuhan bagi mereka, ilah bagi mereka. Itu. Jadi sama-sama ilah gitu. Berarti ada ilah selain Allah. Karena ilah secara lugu apa artinya? Al-ma'luh bimana al-ma'bud ya. Huna bimana ismul maf'ul, al-ilah bimana al-ma'luh bimana al-ma'bud. Baik. Wa anna al-musbattah li ghairihi hiya al-uluhiyah al-batilah. Jadi al-musbattah li ghairihi yang ditetapkan untuk selain Allah itu adalah uluhiyah yang batil. Jadi ketika Allah mengatakan jangan seru Tuhan-Tuhan yang lain, ya di situ maksudnya Allah menafikan uluhiyah yang Allah menetapkan uluhiyah yang batil bagi Tuhan-Tuhan yang lain itu. Uluhiyah yang hak hanya Allah saja. Apa maksudnya? Nah, jadi uluhiyah yang batil yang Allah tetapkan bagi mereka, bagi ilah-ilah selain Allah. Dzalika bi anallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Nah, ini dalilnya wadih sekali di sini. Ya, Allah itu hak dia dan apa-apa selain Allah itu batil. Berarti Allah tetapkan sifat uluhiyah batil kepada selainnya. Ada orang nyembah batu, ada orang nyembah Yesus, ada orang nyembah anak sapi, ada orang nyembah ini itu, semuanya itu punya sifat uluhiyah juga, tapi uluhiyah yang batil. Maka salah kalau kita mengatakan sapi itu bukan Tuhan. Ya, bagi antum bukan Tuhan, tapi bagi penganutnya itu Tuhan. Karena pengertian Tuhan itu apa? Yang disembah kan, yang disembah itu ada ya. Anda kayak disembah selain Allah ada, tapi penyembahan yang khusus hanya untuk Allah itu yang tidak ada ya, tidak ada pada diri mereka.
Baik. Wa min amthilati dzalika qauluhu ta'ala qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tidak memerintahkan dengan fahsya, dengan yang buruk. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna matrafiha fasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul fadammarnahum tadmira. Di ayat yang pertama, di situ Allah menafikan bahwasanya dirinya memerintahkan hal-hal yang buruk. Di ayat yang kedua, Allah memerintahkan al-fisq, ya, kefasikan. Kefasikan kan bagian dari fahsya juga. Berarti ini bertentangan apa tidak? Bertentangan. Ayat yang pertama memerintahkan fahsya, ayat yang kedua memerintahkan kefasikan. Jadi ayat yang kedua ini maknanya kalau Allah ingin menghancurkan suatu kaum, suatu qaryah, ya, Allah buat mereka, Allah perintahkan kepada mereka untuk melakukan kefasikan. Paham maksudnya ya? Baik, kaifal jam'u bainahuma? Wal jam'u bainahuma anna al-amra fil ayatil ula huwa al-amru syar'i. Wallahu ta'ala la ya'muru syar'an bil fahsya. Ya, jadi yang dinafikan dari ayat yang pertama itu adalah apa? Al-amru syar'i. Jadi ketika Allah mengatakan qul innallaha la ya'muru bil fahsya, bermakna Allah la ya'muru bi amri syar'i. Paham tak? Allah tidak memerintahkan dengan perintah yang syar'i. Perintah syar'i itu yang antum kenal dengan qada syar'i, qada kauni itu ya. Ya, perintah syar'i itu pasti ada dia nanti, pasti terwujud dia. Ya. Dan itu tidak itu yang dimaksudkan dalam ayat ini. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah itu memerintahkan dengan adl wal ihsan. Ini namanya al-amru syar'i. Ya, Allah memerintahkan yang adil dan yang baik, yaitu al-amru syar'i. Wal amru fil ayati tsaniyah huwa al-amrul kauni. Ya, ini namanya perintah kauni. Wallahu ta'ala ya'muru kaunan bima syaa hasba ma taqtadi hikmatuhu. Kalau amrul kauni ini bisa terjadi, bisa tidak, sesuai dengan masyiahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau amrul syar'i pasti terjadi. Nah, ketika Allah merintahkan kita untuk sholat, ada nggak yang sholat? Apakah kita semua sholat? Ya. Enggak semua, ya. Ada yang sholat, ada yang enggak, ya. Baik. Liqaulihi ta'ala innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Wa man rama ziyadata amsatin falyarji ila kitab asy-syinqiti al-musyar ilaihi anifan. Udah 3 kali saya menyebutkan kitab ini di sini. Baik. Kalau antum baca sendiri juga bisa kitab itu ya, mudah sekali bahasanya. Nah, dibagi berdasarkan suratnya nanti. Dimulai dari surat Al-Baqarah sampai An-Nas. Jadi paragrafnya singkat-singkat. Antum bisa jadikan wirid harian itu. Sehari baca 1 surat. Yang 1 surat itu penjelasannya paling 3-4 paragraf doang. Wa hadza aidan misalun akhar wa huwa anna Allah ta'ala la ya'muru bil fahsya. Raddan ala qaulihim wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna bihadza. Ini bantahan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan buruk dengan dalil Allah yang memerintahkan. Nggak apa-apa saya mencuri, Allah kok yang memerintahkan saya mencuri. Ya. Fa'al lalu bi amrain, ada illah, ada 2 di situ. Annahum wajadu 'alaiha aba'ahum. Kenapa orang-orang itu melakukan fahisyah? Ya, karena bapak-bapak mereka juga melakukannya dulu. Ya, persis seperti dalilnya orang pelaku bid'ah. Jika kita katakan jangan tahlilan, jangan ini, jangan itu, mereka mengatakan nenek moyang kami melakukan ini dari zaman dulu, nggak mungkin salah. Gitu. Yang kedua, anallaha amarahum biha. Yang kedua, mereka mengatakan Allah memerintahkan kami melakukan ini. Kalau seandainya ini sesuatu yang tidak Allah kehendaki, nggak mungkin Allah mudahkan kami untuk mengadakan acara tahlilan ini. Nggak mungkin Allah mudahkan kami untuk begini-begini. Ya, Allah mudahkan itu kata mereka adalah sebagai bentuk persetujuan dari Allah. Dan itu bisa jadi tadarruj, ya. Bisa dari di situ tadrij di situ. Fa'abatallahu al-batil wa haqqal haqq. Maka Allah itu membatalkan yang batil dan menetapkan yang hak. Faqala qul innallaha la ya'muru bil fahsya wa lam yaqul lam yajidu 'alaiha aba'ahum. Ya, wadzalika li'annahu haqq. Wa fil ayati dalilun ala qabulil haqq min ghairi ahli al-haqq. Li'anna al-musyrikin laisu ahli al-haqq, lakin idza qalu al-haqq naqbaluhu. Ya. Nah, maka kalau kebenaran itu meskipun dari orang musyrik kita terima jika yang dikatakan adalah kebenaran. Paham ya? Baik. Jadi tapi ini tentu kaidah perlu diperinci lagi ya, selektif kita dalam menerima ilmu agama. Ini hanya berlaku bagi orang yang memiliki ilmu. Waqad qabila Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-yahudi alladhi qala inna najidu anna Allah yaj'al as-samawati 'ala isbi' wal ardina 'ala isbi' wa dzakara baqiyat al-hadits wa dhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajizuhu tasdiqan liqaulil haq. Jadi ada orang Yahudi mengatakan kepada Nabi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu membuat atau menciptakan langit-langit itu ala isbi, dengan jarinya.
ya, dan membuat bumi juga begitu dengan jarinya. Udah sebutkan hadisnya panjang di situ. Maka Nabi tertawa di situ sampai tampak gigi gerahamnya. Tasdiqan liqaulil haq, karena tasdiq li hadzal kalam. Nah, berarti Nabi menerima kebenaran dari orang Yahudi tersebut karena memang itu sesuai dengan yang benar, dan Nabi tentu orang yang paling paham terhadap kebenaran. Balzid ala dzalika annahu aqarra al-haq min asy-syaitan fi hadits Abi Hurairah. Bahkan di dalam hadis Abi Hurairah tentang syaitan yang mencuri itu kan, ya, ditangkap sama sahabat itu, diikat di tiang itu ya. Ya, di situ kan dikatakan kebenaran dari syaitan di situ, tapi diterima sama Nabi. Ya, ketika mengatakan ala aduluka ala ayatin fi kitabillah taqra'uha fala yaqrubuka syaitan hatta tasbih Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum fa aqarra Nabi dzalika. Tahu kisahnya nih ya? Baik. Wa fi hadha dalilun ala anna al-haqqa yuqbal min ayyi insan. Fa ba'dun nas idza ja'ahu al-haqqu min fasikin qala hadza laysa fi khair. Jika orang fasik membawa berita, dia mengatakan, oh, nggak ada kebaikan dalam ini. Wala yumkin an ya'tiya bi khair, nggak mungkin dia bawa berita yang baik begitu. Wa hadza ghalat. Fal adal an yakuna al-haq dallataka mata wajadtahu fakhudh bihi. Jadikan kebenaran itu seperti hewan tungganganmu yang hilang. Dimanapun engkau dapati, maka ambil. Ya, maka dikatakan al-hikmatu dalatul mu'min. Ya, hikmah itu adalah barang atau hewan tunggangan yang hilang, tidak milik seorang yang beriman. Nah, anna wajadaha akhadha biha. Dimanapun dia mendapatinya, dia harus mengambil kembali punyanya itu. Kalau antum punya barang hilang lama dari antum, kemudian antum temukan kembali, antum ambil apa tidak? Antum ambil dimanapun antum menemukan barang tersebut. Maka hikmah, kebenaran itu ibaratnya adalah barang kita yang hilang. Dimanapun kita dapati dia, ambil. Hatta min famil bahaim, kata para ulama, meskipun itu keluarnya dari mulut binatang sekalipun, ya, kalau itu ada hikmah bagi kita, ambil. Nah, apalagi dari orang kafir begitu ya, dari binatang saja seperti itu. Baik. Akan tapi pertanyaannya, dari mana kita tahu bahwasanya yang keluar dari lisan mereka itu adalah al-haq atau yang bukan? Nah, itu dia kaitnya ya. Jadi jangan mutlak kita sampaikan ke orang-orang nanti. Ambillah hikmah dari siapa saja, meskipun dari musuh-musuh Islam. Nah, bisa jadi antum jadi korban di situ nanti kalau tidak berhati-hati. Faqala ta'ala wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fasaku fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira. Wa fil ula nafa an ya'muru bil fahsya wa fil thaniya asbata annahu ya'muru bil fisq. Amarna mutrafiha fasaku fiha fa kaifal jama' baina al-ayatain? Huwa annal amra fil ayatil ula wal amrul manfi syar'i, yakni la ya'muru syar'an bil fahsya. Nah, di tinjauan syariat Allah nggak mungkin memerintahkan keburukan. Apa maksudnya? Nggak mungkin memerintahkan keburukan. Bal huwa yanha 'anil fahsya wal munkar. Bahkan Allah itu melarang dari kemungkaran. Wal amru fil ayati tsaniyah amrun kauni. Ada perintah di ayat yang kedua itu amrun kauni. Ya, fa inna kullama waqa fis sama'i wal ardh fa huwa bi amrihil kauni. Segala hal yang terjadi di langit dan bumi itu perintah kauni. Di qouli ta'ala, innama ya'muruhu idza arada syai'an. Ya, an yaqula lahu kun fayakun. Ini al-amru al-kauni. Wa bihadan dafa'at ta'arud wa ma dzakara fil ayati tsaniyah amarna mutrafiha huwal haqqul ladzi la yajuzu siwa. Ya, amarna mutrafiha huwal haqq alladzi la yajuzu siwahu. Baik, wadih hada? Mana? Mal muskilah huna? Nah, jadi di ayat yang pertama amrus syar'i, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memerintahkan dengan keburukan. Nggak mungkin ini, bertentangan dengan banyak ayat. Ada tapi di ayat yang kedua itu amru kauni. Al-amr kauni itu ya ala masyiatillah. Ya, idza syaa yakun wa idza lam yasha lam yakun. Ada al-amru al-kauni. Amma al-amru syar'i fala budda an yakun. Paham tak makna? Fala budda an yakun al-amru syar'i hada. Idan idza qulta Allah ya'muru bil fahsya hadza amru syar'i, idan la budda an yaqa hadzal fahsya. Pasti terjadi dia fahsya itu kalau dia antum katakan al-amru syar'i di situ. Ya, kalau antum katakan amru di situ amr syar'i, tapi di situ adalah amr kauni. Amr kauni itu taqtadihi hikmah, terjadinya bencana alam, ya, itu kan amr kauni itu. Ya, perintah kauni dari Allah Subhanahu wa taala terjadinya bencana alam itu. Ya. Baik. Sekarang ana tanyakan ke antum. Kita diperintah nggak untuk menyembah Allah? Diperintah. Ubudullah. Manusia diperintahkan untuk menyembah
menyembah Allah. Tapi kenyataannya ada orang-orang yang tidak menyembah Allah. Paham maksudnya ya? Nah, berarti di sini perintah Allah tidak berlaku dong. Kok ada makhluknya, makhluk yang hina, makhluk yang lemah kok bisa menyelisih perintah Allah? Paham maksudnya? Nah, berarti karena memang amar di situ amar kauni, ya. Perintahnya memang untuk menyembah Allah bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Bagi orang-orang yang tidak Allah kehendaki, layak kok. Paham ya? Tapi ketika Allah mengatakan, nah, Allah akan mengazab setiap orang-orang yang berbuat dosa di dalam neraka jika dia tidak bertobat. Ini amar syar'i, pasti akan terjadi nanti. Paham ya? Pasti akan terjadi yang seperti itu. Jadi kalau ini bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Ala hasabi ma taqtadihil hikmah. Tergantung hikmah yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya toh. Contoh terjadinya bencana alam misalkan. Ketika Allah mengatakan bencana, maka pasti akan terjadi. Kalau seandainya perintahnya syar'i. Tapi kalau perintahnya kauni, maka tergantung kepada kondisinya. Ya, ini kaum yang ingkar diazab. Ini nggak ingkar, yang nggak diazab. Gitu. Maksudnya, baik. Maka segala yang terjadi di langit dan bumi ini adalah perintah kauni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena dia ada kemungkinan terjadi, ada kemungkinan tidak tergantung kepada hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita katakan nanti Allah perintahkan kita untuk beribadah, tapi nyatanya ada yang nggak beribadah kepada Allah. Berarti Allah itu perintahnya nggak didengerin. Allah itu perintahnya ingkar. Enggak. Kekuasaan seorang raja tidak akan berkurang karena pengingkaran satu orang rakyat, dua orang rakyat, tiga orang rakyat. Paham ya? Bahkan seluruh rakyatnya meskipun ingkar. Kalau manusianya bedanya, seluruh rakyatnya ingkar pasti turun tahta, ya kan? Turun tahta. Jangan seluruhnya, mayoritas saja ya. Mayoritas, misalkan sekarang di Indonesia, misalkan mayoritas orang masyarakat Indonesia memberontak kepada presiden, maka lengser presiden pasti. Ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala enggak. Ya, walaupun seluruh manusia sepakat untuk kufur kepada Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, Allah tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Ayat pertama kauni. Syar'i, ya. Yang dinafikan di situ adalah ayat syar'i, ya, amar syar'i. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah nggak mungkin memerintah dengan syar'i, maksudnya. Apa maksudnya? Allah nggak mungkin memerintahkan keburukan, kemudian keburukan itu terjadi. Pasti terjadi, maksudnya. Keburukan itu pasti terjadi. Enggak. Allah memerintahkan keburukan. Memang Allah memerintahkan kepada yang keburukan. Tapi, apa? Yang terjadinya itu ala hasabil hikmah. Ala hasabil hikmah, perintah tersebut. Jadi kalau wajib terjadi, nah, kalau kan terjadinya ta'arud di sini karena antum memahami perintah Allah terhadap keburukan itu pasti terjadi. Makanya antum katakan ada ta'arud di sini. Padahal kalau antum pahami bahwasanya al-amru di situ adalah amrul kauni bukan syar'i, maka tidak ada khilaf di sini. Dua ayat ini isinya amrul kauni, ya. La ya'muru bil fahsya. Allah tidak memerintah dengan fahsya. Berarti di sini Allah menafikan amr, kan? Amar bil fahsya. Ya, tapi amr yang Allah nafikan di sini amr syar'i. Berarti hanya tersisa satu amr kauni. Makanya Syekh mengatakan kullu ma faqa fis sama'i wal ardh fa huwa bi amrihi al-kauni. Paham tak? Baik, raji lagi nih, baca lagi nanti. Wa dhahaba ba'dul ulama ila anna al-ma'na amarna mutrafiha fasaku fiha ay amran syar'iyyan wa hadha ghalat fil waqi'. Ada mengatakan amarna mutrafiha fasaku fiha itu adalah amr syar'i, wa hadha ghalat li'annahu yalzam minhu anna Allah yursilur rusula min ajli an yafsukun nas wa yudammiruhum. Kalau antum mengatakan amar di sini amr syar'i, berarti Allah itu sengaja mengutus para rasul tujuannya agar manusia itu fasik, kemudian Allah punya alasan untuk menghancurkan mereka. Paham maksudnya ya? Ya, kayak antum sengaja merusak mereka begitu. Ya, kayak antum sengaja, misalkan antum punya anak, antum sengaja suruh dia pulang malam, ya, agar antum bisa marahin dia nanti pas dia pulang. Nggak ada ghalat, ya, ini ghalat. Wa yakunu ma'naha idza aradna an nuhlika qaryatan. Maka makna dari ayat ini, jika kami hendak menghancurkan suatu kampung, suatu golongan, suatu kaum, arsalna rusula ilaihim. Ya, kami utus rusul kepada mereka untuk memberikan mereka hidayah, petunjuk sebagainya. Fafasaku, tapi mereka
berbuat kefasikan kepada Rasul tadi, fadammarnaha, maka kami hancurkan. Maka tujuan diutus Rasul itu bukan agar mereka fasik, tapi agar mereka mendapatkan hidayah. Tapi kalau mereka fasik, maka ini balasannya. Itu maksudnya. Artinya? Baik. Wa hadza munafin lil hikmah. Idz kaifa yursilallahu azza wa jalla ar-rusula lin-nas min ajli an ya'suwa wa yafsuqu fa yulkahum. Ya. Maka bagaimana mungkin kita katakan Allah mengutus para rasul untuk manusia dengan tujuan agar mereka bermaksud kepada rasul tersebut sehingga Allah punya alasan untuk menghancurkan mereka. Apa maksudnya ya? Baik. Lakin al-makna idza aradna an nuhlika qaryatan wajjahna ilaihim al-awamir wan nawahi. Maksudnya adalah jika kami menghendaki untuk menghancurkan suatu qaryah, kami arahkan kepada mereka perintah dan larangan. Ya, amarna mutrafiha amran kauniyan. Ya, amruna mutrafiha amran kauniyan fasaku fiha wa fi hadzal hadzar wat tahdhir min at-taraf. Ya, al-mutraf, taraf itu artinya kemewahan ya. Amarna mutrafiha amran kauniyan fasaku fiha. Mereka diperintahkan untuk melakukan perintah kauni di situ, kemudian mereka fasik. Ya, berarti di sini ada hadzar wa tahdhir dari at-taraf. Ya, tahdhir dari at-taraf. Taraf itu melakukan kemewahan. Wa anal mutrib ala khatarin azim, bahwasanya orang yang melakukan perbuatan mewah-mewahan itu dia berada di atas bahaya yang besar. Dia annahu alladhi yafsuq, karena orang yang seperti itu yang lebih dekat kepada fasikan. Orang yang suka gemar bermewah-mewahan itu lebih dekat kepada kefasikan. Famin thamma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi mal faqru akhsha alaikum wa inna ma akhsha an tufta alaikum ad-dunya. Makanya Nabi tidak takut kepada kefakiran kepada umatnya. Yang beliau takutkan itu adalah dibukakan pintu-pintu dunia kepada manusia. Ya, pintu-pintu kekayaan itu dibukakan, fatanafasuha, kemudian kalian berlomba-lomba untuk mencari dunia, kama tanafasaha man qablakum fatahlikakum kama ahlakathum, maka kalian akan hancur, akan binasa sebagaimana hal tersebut telah membinasakan kaum-kaum terdahulu. Nah, jadi kata Nabi di sini yang bahaya itu adalah orang yang hidup bermewah-mewahan, ya, sesuai dengan ayat tadi. Wa hadza huwal waqi' kama azdadat kullama azdadat an-ni'am 'alal insan izdadat tughyanan. Manusia itu tabiatnya bertambah kenikmatan, bertambah pembangkangannya, bertambah merasa dirinya lebih, ya. Li'annahu yara annahu istaghna wa laysa bihajatin ila ahad. Karena dia merasa dirinya cukup dengan dirinya sendiri, tidak butuh kepada orang lain. Nah, qala ta'ala kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu benar-benar telah melampaui batas ketika dia merasa dirinya telah merasa cukup. Ar-ra'ahu istaghna, ketika dia melihat dirinya cukup, nggak butuh kepada orang lain. Apa maksudnya? Maka hati-hati antum ketika berpikir merasa diri antum itu sudah cukup, tidak butuh kepada orang lain. Bukan berarti juga kita diperintahkan untuk bergantung kepada orang lainnya. Seorang muslim harus kuat, harus mandiri, akan tetapi semandiri apapun seorang manusia, dia tetap butuh kepada orang lain, tetap butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Terlebih kepada Allah, ya. Wala takilna ila anfusina tarfata'in. Jangan biarkan kami bersandar kepada diri kami sendiri meskipun hanya sekejap mata. Ya, kita terus bersandar kepada Allah. Hakikat tawakal seperti itu. Kalau qala qail zakarallahu ta'ala an Zakaria alaihissalam annahu sa'alahu ad-durriyyah as-salihah thumma ba'da an istajaba Allahu lahu qala anna yakunu li gulam. Fa kaifa yas'alullahu azza wa jalla ad-durriyyah as-salihah thumma yaqul anna yakunu li gulam. Paham tak hadha soal? Jadi Nabi Zakaria tiap hari meminta keturunan yang saleh dari Allah, ya, minta anak keturunan begitu. Nabi Zakaria mandul kan, istrinya juga sudah tua, ya. Maka tiap hari berdoa kepada Allah meskipun itu mustahil begitu. Maka ketika Allah kabulkan akhirnya ketika usianya sudah tua, malah Nabi Zakaria mengatakan, anna yakunu li gulam, gimana saya punya anak, ya, wa imraati akhir, ya, saya orang yang sudah tua, ya, ishta'alat ra'si syaiba wa imraati akhir, ya, saya sudah sangat tua sekali, kemudian istri saya juga sudah mandul. Kenapa? Mandul dia, akhir mandul, ya. Maka bagaimana dia memohon kepada Allah? Tiap hari dia memohon kepada Allah, ketika sudah dapat anak malah dia menanyakan, gimana saya punya anak lo begitu? Paham ya? Seolah-olah menolak begitu. Dan bagaimana dia bertanya kepada Allah, minta anak, kemudian ketika dikabulkan malah mengatakan anna yakunu li gulam. Naqul inna hadza min bab ta'akkud minasyai'. Ini bab ta'akkud minasyai', untuk mempertegas gitu ya.
untuk mempertegas. Lianna ta'akkud al-ilmiyya laysa kat-ta'kid al-aini. Wa lihadza yaqulu ulama at-ta'akkud al-ilmi ilmul yakin wa at-ta'akkud al-aini ainul yakin wa at-ta'akkud al-haqiqi haqqul yakin. Apa maksudnya ini? Contoh, ambil contoh di sini. Law qala laka qa'il ma'i tufaha wa huwa sadiqun minan nas fa hadza ilmul yakin. Wa idza akhrajaha min jaybihi wa qala hadhihi tufaha fa hadza ainul yakin. Wa idza akaltaha sara haqqul yakin. Jadi tahapan ta'akkud al-ilmi itu ada tahapan-tahapannya. Ya, ta'akkud itu artinya penegasan ilmiah. Ya, antum yakin banget begitu. Tahapan antum yakin itu ya, tidak langsung yakin. Paham ya? Ada orang sekarang, orang yang jujur datang membawa berita kepada antum. Ya, antum terima beritanya apa tidak? Orangnya jujur. Terima beritanya kan? Tapi belum yakin, belum hakul yakin antum di situ. Antum terima beritanya, itu namanya ilmu yakin. Ya, baik. Kalau sudah antum lihat sendiri beritanya, baru sampai derajat ke hakul yakin. Ya, baru sampai ke derajat hakul yakin. Jadi ilmu yakin, ainul yakin, sama hakul yakin. Hakul yakin inilah yang paling tinggi. Sebagaimana surat At-Takasur ya. Ya, apa dikatakan surat At-Takasur? Ya. Ya. Kalla sawfa ta'lamun. Ya. Lau ta'lamuna ilmal yakin. Ilmal yakin di situ, ya. Sekarang kita taunya dengan perkara-perkara kayak gitu ilmal yakin. Pak ya. Sekarang kita hanya tahu tentang akhirat itu dengan ilmal yakin, dengan khabar saja karena belum terjadi. Kalau sudah nanti di hari kiamat barulah kita hakul yakin, ya. Baik, Pak, maksudnya di sini ya. Maka Nabi Zakaria di sini ya bukan mengatakan anna laikul, gimana saya punya anak. Ini bukan meragukan keputusan Allah. Ini baru sampai ke tahap ilmu yakin. Paham ya? Karena secara logika nggak mungkin dia punya anak begitu. Paham ya? Baik. Kayak begini contohnya misalkan. Ya. Ada orang yang dia lemah fisiknya. Dia lemah fisiknya, kemudian antum katakan ke dia, antum bisa ngangkat beban ini yang berat ini 50 kilo, antum bisa ngangkat ini, ya, antum bisa ngangkat ini, ya, kemudian antum kasih dia suplemen atau obat-obatan untuk menguatkan doping misalkan, ya, dan orang yang dikasih doping tadi tahu dia setelah konsumsi obat ini pasti bisa ngangkat itu, tapi dia ingin mempertegas lagi, bisa nggak saya ngangkat ini dengan fisik yang begini? Paham maksudnya? Dia tahu dia akan bisa, tapi karena saking mustahilnya tanpa bantuan obat, dia mempertanyakan tadi tersebut. Maka di situ Nabi Zakaria saking mustahilnya dapat anak tanpa bantuan dari Allah, dia pertanyakan, anna yakunu li gulam. Gimana saya punya anak? Nggak mungkin. Secara logika nggak bisa saya punya anak sekarang, kan sudah tua, istri sudah mandul begitu. Begitu maksudnya. Paham ya? Nah, jadi tahapan keyakinan seseorang itu ada tahapannya. Ilmu yakin itu ketika kita mengetahui sesuatu sesuai dengan faktanya. Ketika Ali mengatakan ini makanan dan benar itu makanan, bukan minuman dan lainnya, maka itu kita mendengar berita tersebut ilmu yakin. Nah, ketika kita mendengar hadis-hadis Nabi, kita sampai ilmu yakin, ya. Alhamdulillah. Jadi ketika kita mendengar kabar-kabar dari Nabi, perintah dan larangan, ya, jadi tahap pertama itu adalah kita ilmu yakin. Baik, contohnya di situ adalah ada orang mengatakan ma'i tufaha, saya punya apel. Ya, dia adalah orang yang jujur, dia datang, ada Zul datang bawa apel, ya. Nah, tapi apelnya belum kelihatan ini. Ya, dia jujur, dia ngasih tahu ke kita, ya, ikhwah, saya bawa apel, apelnya belum kelihatan ini. Nah, dan karena Zul orang yang jujur, orang yang terpercaya, maka kita percaya berita tersebut. Kepercayaan kita kepada Zul itu namanya ilmu yakin. Kemudian Zul mengeluarkanlah apel dari kantongnya, dari kresek yang dia bawa. Jadi kita lihat sekarang apelnya, ainul yakin sekarang, karena melihat dengan mata kita di situ. Ya. Kemudian apel tersebut dikasih ke kita, ya. Kemudian kita makan semua. Nah, di situ hakul yakin. Sekarang hakul yakin kita bahwasanya Zul membawa apel, beneran itu apel, kita rasakan rasanya apel. Ya, jadi sampai ke ainul yakin. Ya, ainul yakin baru hakul yakin. Bisa saja kalau sampai ainul yakin nggak sampai ke hakul yakin. Ya, Zul datang dari jauh, ya, bawa apel, ya, dan sampai ke tahap ainul yakin doang. Kita yakin dia bawa apel, ainul yakin doang, tapi nggak ngasih kita makan, ya, nggak sampai ke derajat hakul yakin. Baik, wallahu taala alam.
insyaallah taala sanuwasil fil liqa' al qadim fi qasm jadid wa huwa al-qasam. Allah taala alam. Al-qasam mana sumpah ya. Dalam ayat Al-Qur'an Allah banyak bersumpah ya. Wasyamsi wadduhaha wadduha dan seterusnya. Ma mana hadza ya. Kaifa yusimullahu taala wa ma hukmu al-qasam li ghairillah ya bi ghairillah wa ila akhirih. Sanatakallamu anhu insyaallah taala qariban bismillah. Ana ilahina naftafi insyaallah sanataki maratan ukhra. Naftafi ilahuna. Nakhtatim bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.